perwakilan dari OSIS SMA Negeri Mojoagung sebagai host dalam acara peringatan Hari Kartini. Di sini saya tidak sendirian loh. Ada dua teman saya dari Ekstra Teater SMA Negeri Mojoagung dengan Saya Sedi Basya Ramadhani. Saya Berliana Sofianti. Baiklah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Sandy dan Berliana karena ikut berpartisipasi dalam acara peringatan Hari Kartini. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya mengenai pahlawan kita, Ibu Kartini. Oke, langsung saja dengan pertanyaan nomor 1. Bagaimana peran Sandy sebagai Kartini milenial jika masih melihat pembulian terhadap kaum wanita di sekitar Sandy? Untuk itu seharusnya kita sebagai kaum wanita harusnya itu saling menghargai, menghormati, karena menginjak-injak yang lainnya. Oh, jadi peran Sandy di sini tuh saling menghargai ya, saling menghargai dan menghormati antar sama wanita gitu. Ya, untuk Berliana sendiri? Ya, menurut saya kiranya persis seperti Sandy tadi, Ya. seharusnya kita sebagai wanita masa kini harusnya saling support dan bukannya saling menjatuhkan. Saling support dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Ya. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah kaum wanita itu berhak menjadi pemimpin di masa ini? Karena kan kebanyakan seorang pemimpin di berbagai negara itu seorang laki-laki. Tapi menurut Sandy dan juga Berliana, apakah seorang perempuan itu berhak untuk menjadi pemimpin di dunia atau di masa ini? Tentunya kita berhak sekali ya. Iya, Bukan berarti kita kaum perempuan itu hanya bisa berdiam diri dan mengikuti semua perintah laki-laki, tidak. Tapi kita kaum perempuan juga memiliki hak yang sama sebagai pemimpin. Bukan hanya laki saja yang bisa menjadi pemimpin, tetapi perempuan juga bisa. Oh ya. Terus untuk Berliana juga seperti itu pendapatnya atau ada tambahan? Ya, ada tambahan sedikit, misalnya wanita masa kini juga diberikan hak sama seperti laki masa kini, sama-sama bersekolah, dan wanita masa kini adalah wanita yang tangguh dan cerdas dan bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik dan juga tidak kalah dengan lelaki masa kini. Oh ya, dengan begitu seorang perempuan tidak dianggap rendah ya sama Tidak dianggap remeh dengan kaum lelaki. Ya. Untuk lanjut di pertanyaan nomor 3, peran Sandy dan juga Berliana sebagai Kartini milenial untuk meningkatkan prestasi di sekolah SMA Negeri Mojoagung itu seperti apa ya? Atau mungkin dalam proses atau sudah dilakukan di SMA Negeri Mojoagung? Sepertinya masih dalam proses ya. Ya. Yang pertama-tama mungkin setiap wanita itu biasanya itu harus memiliki tanggung jawab. Ya, pastinya. Selain dengan keputusan ataupun dengan dirinya sendiri juga harus memiliki tanggung jawab. Iya. Dan biasanya juga cerdas. Ya. Nah, kecerdasan itu biasanya itu tidak hanya di bidang mungkin pelajaran. Itu biasanya itu selalu dikait-kaitan pintar harus di pelajaran. Iya. Padahal itu enggak. Pintar itu kan kita bisa pintar di bidang Akademik. non akademik ya. Apalagi di sekolah kita kan juga ada ekstrakurikuler ya. Iya. Nah, Betul, di SMA Negeri Mojoagung ini ya. kita juga mempunyai banyak ekstrakurikuler dan juga organisasi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini menyangkut perjuangan ibu kita Kartini ya. Kita tahu Raden Ajeng Kartini ini berjuang demi kaum perempuan, kehormatan perempuan. Semua itu berhasil diraih, namun pada kenyataannya sekarang justru pengorbanan dan perjuangan ibu RA Kartini ini malah disia-siakan. Nah, salah satu contohnya itu di milenial sekarang, perempuan ini tidak bisa bersikap lemah lembut seperti ibu kita Kartini. Iya. Bahkan seorang perempuan sekarang itu melakukan pergaulan bebas. Nah, menurut Sandy dan Berliana, bagaimana tanggapannya dengan kasus tersebut? Baik atau bagaimana? Tentunya itu sangat buruk ya, karena
sangat berbanding terbalik dengan kepribadian Ibu Kita Kartini. Iya. Dan memang itu sekarang sudah marak banget terjadi. Apalagi di era sekarang yang semakin maju, sepertinya itu memang mungkin terjadi. Dan kita sebagai kaum perempuan harus pintar-pintar untuk menanggapi dan memilih pergaulan. Sebisa mungkin kita harus menjaga diri ya, dan juga membatasi diri dengan teman-teman di sekeliling kita. Tapi ada baiknya juga untuk bersosialisasi dengan para teman-teman yang lain dengan yang laki-laki. Itu gimana ya tanggapannya dengan dicampurkan dengan pergaulan bebas? Ya memang kita para wanita juga tidak bisa untuk hanya bergaul bersama kaum wanita. Kita juga perlu bergaul dengan kaum laki-laki. Ya itu bagaimana ya biar tidak terjadinya pergaulan bebas di situ itu bagaimana tanggapan Sandy dan juga Berliana? Ya, harus pintar. Harus pintar menjaga batasan-batasan yang kita punya. Oh iya. Terus untuk mengatasi kasus yang sedang marak di dunia ini itu apa ya? Kasus cara mengatasinya? Mengatasi untuk tidak terjadinya pergaulan bebas di negara kita. Untuk itu memang sedikit sulit ya. Iya. Tapi ya berarti tidak bisa dihadapi. Oh iya. Ya kita harus memang yang pertama itu kita harus pintar untuk menghadapi situasi ini. Bagaimana kita menahan diri agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Memperbanyak sosialisasi yang berguna seperti OSIS atau yang lainnya. Mungkin itu bisa menambah wawasan kita. Memperbanyak hal-hal positif di bidang ekstra. Oh gitu ya. Terus setiap perempuan pasti punya harapan ke depannya ya. Bukan setiap perempuan sih, setiap manusia juga pasti punya harapan. Nah itu untuk harapan ke depannya tentang hal kewanitaan itu bagaimana? Harapan Sandy ke depannya. Harapan saya ke depannya itu agar perempuan lebih kuat dan lebih tangguh lagi. Iya. Untuk Berliana? Harapan saya sebagai perempuan, wanita masa kini harusnya menjadi wanita yang sangat tangguh dan kuat mentalnya. Oh, oke. Sebenarnya ini pertanyaannya udah selesai. Iya. Tapi aku mau lebih berbincang lagi dengan Berliana dan juga Sandy. Ada kata-kata yang mengungkapkan bahwa perempuan itu selalu benar. Nah, untuk Sandy, menurut Sandy itu bagaimana? Perempuan selalu benar? Apakah iya atau bagaimana? Tidak. Perempuan bukan berarti semua perkataannya, semua tingkah lakunya itu benar. Kadang-kadang perempuan bisa salah. Dan sebagai sesama manusia, baik laki-laki atau perempuan, harusnya saling mengingatkan, membenarkan. Berikan contoh. Bukan hanya perempuan selalu benar, tidak. Itu menurut saya. Perempuan selalu benar itu bukan tentang sikap, tapi tentang sifatnya yang ingin selalu dibenarkan. Tapi sebagai kita sesama kaum wanita juga harusnya selalu mengingatkan juga kan. Iya. Tapi untuk Sandy dan juga Berliana merasa nggak kalau dirinya ini paling benar kalau di hadapan laki-laki? Mungkin kadang-kadang iya nih ya. Kadang-kadang ya. Di satu masa itu ya, soalnya saya sendiri tuh merasa kalau diri saya tuh paling benar gitu di hadapan laki-laki gitu. Kalau saya ini merasa benar, ketika saya tuh disalahkan saya nggak mau. Karena opsi saya ini, aku selalu benar gitu. Kalau kalian mungkin agak beda dengan saya gitu. mungkin beberapa ya kayak gitu. Sama juga sebenarnya. Gitu. Ya memang perkataan yang mengatakan bahwa perempuan selalu benar itu ya agak sedikit benar. Salah gitu. Bisa benar, bisa salah gitu ya. Iya. Kalau kan juga namanya wanita kan. Iya. Oke teman-teman semuanya, di hari peringatan Hari Kartini ini jangan lupa untuk stay safe di rumah dan juga stay at home. Terima kasih. Selamat Hari Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanema, maju bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semua, perkenalkan saya Betari, alumni SMA Negeri Mojoagung angkatan 2018 dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya. Di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya selama belajar di SMA Negeri Mojoagung. Bercerita tentang pengalaman selama belajar di Swanema mungkin akan sangat panjang ceritanya. Tapi di sini saya akan membagikan secuplik pengalaman saya selama belajar di Swanema. Setelah lulus dari Madrasah Sanawiyah, saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah saya di sekolah umum. Dan satu-satunya pilihan saya waktu itu ya di SMA Mojoagung. Karena dari TK sampai SMP saya belajar di lingkungan pendidikan yang berbasiskan agama. Dan saya rasa saya butuh suasana belajar yang baru, saya butuh pengalaman-pengalaman baru. Oleh karenanya saya memutuskan untuk belajar di SMA Negeri Mojoagung. Dan keputusan ini menurut saya membawa saya pada kehidupan saya yang baru dan menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Selama SMA mungkin tidak jauh beda dari teman-teman yang lainnya yang disibukkan dengan belajar, kemudian kerjakan tugas atau kesibukan semacamnya. Namun selama SMA saya memiliki beberapa kesibukan selain belajar. Saya mengikuti organisasi kepramukaan, kemudian ekstrakurikuler remaja musela atau Banjari, dan sempat juga mengikuti ekstrakurikuler bela diri. Dan selain kesibukan organisasi dan belajar, saya menyibukkan diri untuk bisa menghafal Al-Quran. Saya memutuskan untuk menghafal Al-Quran sejak saya masuk SMA, karena waktu itu saya termotivasi oleh teman-teman saya yang berada di pesantren. Dan saya pikir kalau teman-teman saya bisa, saya juga pasti bisa, walaupun lingkungan kita memang jauh berbeda. Dan saya sadar kalau hal itu memang akan lebih sulit saya lakukan. Pastinya akan membutuhkan more efforts untuk melakukannya, dan tentunya akan butuh manajemen waktu yang sangat baik for everything to be balanced. Kalau dibilang berat, ya memang berat. Belum lagi kalau hampir setiap hari kita pulang menjelang petang atau bahkan pulang malam karena urusan organisasi atau kompetisi. But I'm sure jika kita memang sungguh-sungguh dan mempunyai niat dan tekad yang kuat, kita pasti bisa melakukannya. Dan saya sudah membuktikan itu semua. Bagi teman-teman yang sekarang masih menempuh pendidikan di SMA, maka nikmatilah, karena bisa jadi kalian tidak akan menemukan kehidupan seunik masa SMA. Dan bagi kalian yang aktif di organisasi, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi kehidupan atau pengalaman organisasi kita saat ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Mulai sekarang, lakukanlah yang terbaik, karena tidak ada yang bisa menjamin diri kita di masa depan kecuali diri kita sendiri. Keep spirit and do your best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.